Ya, tadi cari batu di luar, di rumah Tuhan di Jumsat ini ada banyak batu. Yang batu bata sudah habis, ini sudah dibangun di sana. Tapi ada batu ini, ya saya pilih yang sedang, yang besar, berat namanya. Yang sedang itu. Oke, karena temanya soal batu. Nah, Yesus pernah berkata pada Simon Petrus, aku akan membangun jemaatku di atas batu karang. Batu. Tuhan akan bangun di batu karang, bukan di pasir, di batu karang. Lalu Petrus itu mengalami jamahan Tuhan, hidupnya diubah, hidupnya dipanggil dari nelayan jadi murid Yesus, lalu jadi rasul yang semangat, yang berkobar-kobar. Dia menulis surat Petrus. Saya kira ini surat Petrus juga ditulis oleh Petrus. Nah, karena hari ini supaya tidak lupa, tadi sudah ditulis, yang bersyukur ya saya. Gemetaran di sini. Temanya adalah Yesus batu penjuru. Apa itu batu penjuru? Penjuru itu batu yang dasarnya, yang sentralnya, yang utama itu. Ini loh batu penjuru. Tapi kamu batu hidup, bukan batu mati ini, tapi hidup. Hidupnya ini mungkin bisa berubah bentuk, bisa membesar atau mengecil, terserah mau dipakai apa oleh itu. Nah, sebelum kita lebih lagi masuk dengan profetik kata-kata penuh urapan, mari kita berkata, Yesus batu penjuru, kamu batu hidup. Terutama sama pasangannya ya. Lihat pasangannya terus batu hidup, batu hidup. Kalau nggak ada ya temennya, yuk lihat sama aku, dia yang keras. Ayo, Yesus batu penjuru, kamu batu hidup. Wow, ini loh batu hidup. Udah ngomong tadi, udah. Dan keras sekali lagi ya. Yesus batu penjuru, kamu batu hidup. Amin, amin. Jadi kita juga bersyukur kalau Tuhan berkata, kamu batu hidup. Ayo dibaca ayatnya. 1 Petrus 2 ayat 5 dan 6. Ayat hafalan. 1 Petrus 2 ayat 5 dan 6. Ya. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Ya. Bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Ini sesuai dengan tema yang diberikan Pak Gem. Ini dari bulan-bulan ini temanya membangun gereja, membangun rumah Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Nah, dibaca ya menurut gambarnya supaya juga seluruh panca indera menyerap. Mata melihat, hati percaya, mulut mengaku, hati percaya. Ya, PowerPoint ada gambarnya. Kamu batu hidup. Mana batu? Berikut. Nah, itu batu karang, batu besar. Tapi yang dimaksud untuk apa batu hidup? Untuk pembangunan rumah Tuhan. Jelas? Tujuannya untuk pembangunan rumah Tuhan. Ya. Nah, ulangi lagi ucapkan. Yang dimaksud kamu itu siapa? Ya kamu, ya saya. Ya kamu, ya saya. Sekali lagi. Dalam hal ini, supaya Roh Kudus kerja,
dan Roh Kudus yang mengukir di hati kita semua. Lalu kalau kita yes, amin, ya amin, percaya, itu terjadi sesuai. Amin. Ucapkan. Kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah. Jadi semua yang hadir ini, atau semua yang mendengar, semua yang pernah membaca, terus nggak ingat tapi hari ini diingatkan. Semua yang menangkap firman Tuhan, semua yang percaya bahwa firman ini yes dan amin, ya dan amin, berlaku untuk hidupku. Aku adalah batu hidup yang dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan satu rumah. Khususnya karena kita ada di Eklesia Northwest, katanya tadi ya. Eklesia Mission Northwest, Dunside dan sekitarnya. Ada yang di North Hornsby North, ada yang di South, ada yang di East, ada yang di West. It's okay. Kita berkumpul hari ini di rumah Tuhan, rumah rohani. Tidak sebatas tembok gereja, tapi hidup, berkembang, pakai Tuhan, dibangun oleh Tuhan. Ya, dan saya juga ulangi lagi ayat lengkapnya. 1 Petrus 2 ayat berapa? 5. Ya. Ulangi. Berikut 1 Petrus 2 5 ini ayatnya A, tapi sekarang lengkap. Berikut lengkap sudah saya tulis. PowerPoint. Saya panggil si PowerPoint karena Linfo selalu pesan, Bu Meki, siapkan PowerPoint. Nanti kirim ke Alex. Oke. Ya. Suami, tunggu suami, sebab suami yang suka mengirim. Nah, kalau tunggu suami, nah itu tunggu last minute. Jadi tadi baru mau berangkat, baru dikirim. Tapi puji Tuhan, terkirim. Oke lah. Ya begitulah, karena suami tadi di mobil. No time, no. Too many time. Sampai on time. Oke, untung-untung there is a time untuk menghantar istri ke Jerusalem. Terima kasih. Oke, baca lagi, jangan kemana-mana. 1 Petrus 2:5. Ucapkannya. Dan ini ayat firman, karena Tuhan berkata firman itu roh dan kehidupan. Kalau diucapkan bersama Roh Kudus, roh itu menghidupi kita, dihidupi oleh firman. Ya, ucapkan bersama. Kelihatannya, saya tidak bisa lihat. Udah kacamatanya agak hitam supaya nggak silau, tapi jauh karena ini minus isu. You yang lihat baca yang lebih keras, walaupun tidak pakai pengeras suara. 1, 2, 3. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk apa? Pembangunan satu rumah rohani. Bagi apa? Satu imamat kudus. Untuk apa? Mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan pada Allah. Ya udah, ini ayatnya aja Pak. Dibangun untuk memuliakan dan berkenan pada Allah. Iya, tapi bagaimana penjelasannya? Kiranya Roh Kudus menjelaskan kita semua. Sederhana aja hari ini, supaya cepat selesai. Amin. Berikut. Jadi saya dibantu dengan
PowerPoint ini. Berikutnya adalah ini. Saya renungkan dalam menyiapkan ini. Membangun atau dibangun? Temanya diberi membangun. Tapi ayatnya berkata, hendaklah kamu dipergunakan bagi pembangunan. Ya bisa membangun, bisa dibangun. Jadi dibangun dulu supaya bisa membangun. Kalau batunya itu hidup dibangun oleh Tuhan, dia itu nanti bisa gerak-gerak, terus bisa membangun. Ngerti ya? Seperti minggu lalu khotbahnya apa? Diberkati supaya jadi berkat, jadi saluran berkat. Udahnya diberkati, tapi jadi berkat, memberkati. Sekarang kita dibangun supaya bisa saling membangun. Saya lihat ini tangan Tuhan yang membangun. Tidak ada satu orang bisa membangun kita. Tidak ada satu orang pun bisa menyadarkan kita kalau tidak Roh Kudus. Itu loh Yesus, Raja yang harus dihormati. Itu loh Yesus. Apapun yang kamu lakukan untuk Dia, untuk Yesus. Itu Yesus. Kita ibadah untuk Yesus, bukan untuk kewajiban. Padahal seringmu kewajiban. Ya fikir datang kewajiban bahwa firman. Dia harus untuk Yesus. Ibadah untuk Yesus, memuji untuk Yesus, datang untuk Yesus. Semua apapun yang kamu lakukan untuk Yesus. Amin. Ya, puji Tuhan. Ternyata Tuhan itu yang membangun. Nah, ada berbagai macam jenis batu hidup. Kalau di pembangunan saya ingat tadi, saya renung-renungkan lalu saya ingat, di sini siapa ya yang suka membangun? Ada arsitek, ada sipil, insinyur sipil. Gak usah insinyur, gak usah arsitek. Tahu gak yang namanya Ibu Debbie? Itu loh duduk di belakang. Suka membangun, rumahnya aja bangun sendiri ya Bu Debbie. Didesain sendiri, dibangun. Hebat loh ceritanya. Dia itu punya teman kami juga di sama itu hobinya membangun. Ya, siapa itu ibu? Siapa? Rita ya, temannya Ibu Debbie. Halo Ibu Debbie yang di belakang, betul? Ya betul. Kalau tembok lubang rusak, dulu saya pernah tanya, tembok saya itu atapnya lubang, gimana membetulkan? Ya jelaskan, begini loh kalau membetulkan. Ya ahli bangunan ya. Tapi sekarang ahli bangunan secara rohani. Oke? Nah berikut ini ada jenis batu yang dipilih, lalu disusun, lalu disatukan dan dibangun. Betul? Ada rumah-rumah sekarang ini kitchen aja harus pakai batu marble. Ya, ada batu marble itu batu yang spesial. Ada batu rock, batu apa aja di situ. Ada batu permata ya. Wah, yang buat hiasan bisa. Itu orang dari Jogja loh yang membuat itu daftar. Wah, bukan main bisa membuat begitu lalu dibangun sesuai jenisnya begini. Dibangun. Oke. Nah, sekarang masuk dalam inti firman. Saya ingat kalau kita itu membangun apa aja itu ada desainnya ya, ada polanya. Buat baju ada polanya. Lalu modelnya lain-lain dia ada apa polanya yang sesuai dengan ukuran tubuh, polanya begini bisa dibuat. Nah sekarang untuk membangun ada 5 prinsip proses pembangunan. Ini yang saya renungkan, pelajari, temukan dan dipimpin Roh Kudus untuk membawakan 5 prinsip proses pembangunan. Nah di Roma 8 ayat 29-30 mari kita baca Roma 8
ayat 29-30. Batu-batu itu dipilih lebih dulu, ya. Lalu kemudian nanti diatur oleh pembangun agung Tuhan Yesus Kristus. Nah, konteksnya itu menarik sekali. Konteksnya itu mulai ayat 26 soal doa, Roh Kudus mendoa. Lalu ayat 27 Tuhan menyelidiki. Ayat 28 di rumah yang sering kita ucapkan, yang sering kita baca, yang kita sering doakan untuk jawaban doa, bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, ini rencana Allah dalam pembangunan. Apa rencananya? Ayat 29 bisa diucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga dimuliakan. Ayat ini menggenapi tema yang diminta Pagem. Jadi dalam pembangunan rumah baik Tuhan ini itu dipilih lebih dulu. Pertama dipilih. Batu itu dipilih. Batu hidup itu dipilih. Dipilih sejak semula. Dari semula. Sebelum kita lahir sudah dipilih. Sebelum dunia diciptakan sudah dipilih. Itu ada firman Efesus 1, ya. Sebelum dunia diciptakan sudah dipilih. Rencana agung Tuhan bukan. Maka kehadiran Tuhan di bumi ini bukan eksiden, bukan. Dalam rencana Tuhan, meskipun tadinya belum mengenal Tuhan, tapi dipilih untuk mengenal Tuhan. Satu orang pun tidak bisa mengenal kalau tidak Roh Kudus yang menuntun kita untuk mengenal Tuhan. Biasa. Luar biasa. Saudara dipilih. Saudara dipilih. Saya dipilih. Lalu pemilihan ini berdasarkan apa? Itu berdasarkan Tuhan. Seperti lagunya tadi bilang, lagu kita syukur. Tuhan mengangkat hati kita untuk merasakan betapa agungnya Tuhan. Saudara dipilih. Sebab saudara itu fit. Very important person. Banyak orang merasa hidup itu bagi orang lain kurang. Hidupku begini begitu. Tidak. Dipilih oleh pilihan Tuhan. Diciptakan menjadi cinta. Di ayat ini nanti saudara terbuka Roh Kudus bisa bicara. Bukan pilihan saya, tapi Roh Kudus bicara. Bahwa saudara dipilih. Untuk apa? Saya ingat, saya gak hadir waktu itu. Banyak. Waktu itu yang khotbah Pak Sam Junaidi. Dia khotbah Roma 8 ayat 29. Benar ada ini. Hari apa itu ya? Pas Pak Sam khotbah. Bulan lalu. Oh, saya bilang, oh saya tidak hadir karena
melayani di pet store. Jadi saya beritahu Pak Burut Junaidi, Burut, saya nggak datang di Dunshain karena ke pet store, jadi nggak ketemu hari itu di sini. Kita tanggal berapa ya? 20-an Mei. Tapi saya dengarkan khotbahnya yang bahas ini. Ini pas. Kalau kita tuh dipilih, Tuhan punya tujuan. Dipilih untuk ditentukan oleh Tuhan supaya menjadi serupa dengan Kristus. Ditulis di sini. Mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, yaitu anaknya menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah begini, batu penjuru, batu utama Yesus. Supaya kita batu hidup ini mengarah kepada Yesus, mengarah pada Yesus. Lalu juga dihidupi, dibentuk oleh Tuhan menjadi serupa dengan Kristus. Bukan menjadi Tuhan, bukan, tapi serupa karakternya. Mungkin yang satu karakternya, oh dia semakin rendah hati seperti Yesus. Satu lagi karakternya, oh karakternya dia semakin melayani seperti Yesus. Oh satu lagi karakternya, oh dia semakin mengerti seperti Yesus. Oh lagi orang lain, oh dia karakternya seperti Yesus, belas kasih. Yesus itu sering tergerak oleh belas kasih. Amazing. Semakin kita menghayati belas kasihan Yesus, kita bisa berbelas kasihan. Tidak cuma aduh kasihan, merendahkan, tidak, berbelas kasihan, menangis dengan yang menangis, lalu juga bersukacita dengan yang bersukacita. Terus hatinya bisa menyelami. Ini masih belajar. Sebab hatinya kaku, kurang lembut. Saya ini kaku. Nanti kalau satu keluarga lihat film, itu nangis. Ini enggak nangis. Kurang berbelas kasih. Tapi dibentuk oleh Tuhan, bukan cengeng, tapi bisa memahami, merasakan. Hanya dulu, oh harus begini. Enggak, harus merasakan. Suami lebih merasakan belas kasih. Kasihan orang banyak itu. Siang-siang pulang, nggak ada makanan. Jadi dia berbelas kasihan. Oke, ada sudah capeknya bukan main. Malam, Sabtu malam udah teler. Pulang hari dulu itu udah jam 6, jam 7. Udah capek, tapi harus tahan. Di sini Tuhan, kamu harus ke kurs belajar atau harus ke depan belajar. Tuh tempat yang kerja di Roncon, depan Ronconer itu depannya shop mall. Sering di situ tuh nggak ada parkiran. Nanti katanya dia perlu cerita, ke kanan tidak ada parkiran, kamu ke kiri ada parkiran, ke kanan. Soal parkiran dia minta tanda. Kalau Tuhan izinkan, aku dapat parkir. Ya itu terus diarahkan oleh Tuhan. Maka kita semua batu hidup ini akan diarahkan oleh Tuhan. Saya ingat juga Lia sering kesaksian. Ini kesaksian aja udah berapa. Dia itu sering dengar suara Tuhan. Bagaimana ya? Waktunya udah gak cukup. Bikin pesanan kue lapis segitu banyaknya. Kapan masaknya? Belum latihan praise and worship. Wah, kapan masaknya? Belum lagi live group. Wah, jangan malam-malam supaya aku bisa pulang. Besok pagi mesti buat kue lapis. Pesanannya selalu weekend. Ya, berapa kue lapis? Itu dengan Roh Kudus untuk bisa buat kue lapis. Tidak hanya buat kue lapis, orang butuh kue lapis untuk disajikan. Ya. Entah di gereja, entah di fellowship, di mana-mana. Puji Tuhan,
yang buat makanan nggak sia-sia. Batu hidup buat makanan ya. Yang buat Risoles itu baju kuning, Risoles dan luar biasa. Ini cerita Bapak ya, tentang Yesus supaya dekat. Itu baik. Tapi ini sukanya Risoles. Jadi Sabtu yang lalu saya dikasih Risoles yang nggak mau. Sebab saya mau pesen dia nggak mau. Tapi sekarang saya paksa karena dia itu untuk jadi berkat. Ya udah. Waktu minggu lalu nggak pesen aja. Tiga tatang asik di mobil. Dapat Risoles. Ya senang juga itu Risoles. Jadi dibawa. Karena itu mengatakan pendeta tamu ke Jesuit. Wih, di Jesuit sudah lama tidak ketemu foto-foto. Risolesnya ketinggalan. Saya dapat foto. Ini Risolesnya siapa? Masuk di grup musiknya. Risolesnya siapa? Ada yang meletup. Itu Risolesnya gila. Sudah saya bawa pulang. Ya udah dimakan di situ. Bawa pulang nggak apa-apa. Saya kirim ke Jen. Ini loh, Risolesnya ketinggalan di Jesuit. Dia kira saya. Tapi enggak. Orang yang bawa pulang itu sering bagi makan. Saya tulis sesuai khotbah hari ini. Barang siapa yang membagi makanan akan diberi makanan juga. Dia bagi makanan, masak makanan hari itu. Yang dapat bawa pulang Risoles. Made in Jen. Yang itu saya promosi Risolesnya Jen. Batu hidup bisa buat Risoles untuk memberkati. Karena dia sudah memberkati. Kita sering makan Risoles di live group, kita sering makan di gereja ya. Wah, kalau ada Risolesnya jajan, langsung habis, tinggal satu nih. Pak Ken belum dapat. Enggak apa juga. Dia berkorban untuk jemaah. Oke, itu mengenai karakter Kristus. Ditentukan, ditentukan. Berikut, dipanggil. Ini penting sekali. Setiap kita pasti dipanggil. Panggil namanya, maka nama itu penting. Waktu itu Yesus panggil Simon, tapi aku jadikan kamu Petrus ya. Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapa engkau Tuhan? Bertobat jadi Paulus. Tapi ganti nama, ini ganti nama. Iya ganti nama, enggak. Namanya Lia, dipanggil Lia. Sejak di New Zealand saya tahu. Dipanggil Lia. Jadi istrinya Hani. Ya, aku punya rencana besar dalam hidupnya. Ketua live group. Itu dipanggil. Terus saya renungkan, siapa lagi yang dipanggil? Sejak dari rahim ibunya sudah dipanggil. Ayo kita baca Yeremia 1 ayat 5. Nabi Yeremia. Wih, itu hebat loh. Dipanggil namanya sejak dalam kandungan. Nah, ini ayat waktu saya mendapat panggilan Tuhan bicara luar biasa. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Ini ayat 5 ya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu. Ini terapkan dalam firman Tuhan ini berlaku juga untuk kita. Ini memang untuk Yeremia. Tapi kalau Roh Kudus jelaskan untuk kita, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jangan takut kepada Tuhan. Terus Tuhan berkata, maka aku menjawab, Tuhan Allah, sungguhnya aku tak pandai bicara, sebab aku ini masih muda. Tapi Tuhan berfirman kepadaku, jangan katakan aku ini masih muda, tapi pada siapa engkau kutus harus engkau pergi. Apapun yang kuperintahkan padamu harus kau sampaikan. Jangan takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk
firman Tuhan. Luar biasa. Jadi saudara, kadang nggak pikir nama orang lain, sendiri dengar suara Roh Kudus. Tuhan bilang memanggil namamu. Ya, saya nggak bisa sebut semua di sini, tapi yang jelas Nikolas dipanggil Tuhan. Ya, Sintoro. Ya, panggil Tuhan. Semua fit panggil Tuhan. Kalau tidak datang hari ini, ya kan? Semua kita ada di sini dipanggil. Dipanggil ini ada beberapa panggilan. Pertama, dipanggil, saya sederhanakan. Dari dulu saya sederhanakan. Vicky dipanggil. Oh, Samuel juga dipanggil. Siapa yang nyata Tuhan? Panggil. Lalu setelah kenal Tuhan, dipanggil sesuai panggilan. Panggilannya lain-lain, ya. Panggilannya Nikolas. Dulunya mau jadi apa Pak Nikolas? Oh, sekarang jadi pendeta. Panggilannya pendeta itu panggilannya. Gitu. Jadi setiap dari kita ini ada panggilan Tuhan. Hidup sesuai panggilan Tuhan. Di Efesus 4 dikatakan ada fivefold ministry sesuai panggilan Tuhan. Kita nggak mau, aku nggak mau. Kita juga tidak bisa, aku mau ini. Tapi jadinya ini karena itu panggilan Tuhan. Nah itu dari dulu takut jadi pendeta. Bener, nggak mau. Sebab pulang rapat ibu saya selalu, pendeta ini salah kalau ke kanan, salah kalau ke kiri, ke depannya salah, ke belakangnya salah, disalahkan terus karena ya seperti Tuhan Yesus disalahkan terus. Tapi itu panggilan, dan bisa lari dari panggilan. Musa dipanggil, Yosua, Elia, Elisa, semua panggil. Hidup sesuai panggilan Tuhan. Kalau belum jelas, perjelas. Perjelas Tuhan. Ini dulunya suka gambar rumah, mau jadi bangun rumah arsitek. Tapi enggak, diarahkan Tuhan lain sesuai panggilan. Belajar kita. Panggilanmu bukan bangun rumah, visi rumah rohani kita semua. Oke? Ada yang engineer panggil Tuhan juga untuk rumah rohani. Ada yang guru dipanggil Tuhan untuk rohani. Ibu rumah tangga untuk rumah rohani. Coba kalau nggak ada ibu rumah tangga, rumah rohani nggak jadi. Enggak. Perlu ibu rumah tangga. Semua dipanggil. Aku ini apa ya? Sesuai panggilan. Sesuai panggilan kita. Seperti kereta api jalan di relnya. Kalau keluar dari relnya apa? Ya kecelakaan loh. Jadi sesuai rel Tuhan yang sudah tetapkan panggilan. Sampai tujuan sudah selesai, semuanya sudah selesai. Good, sudah selesai. Aku panggil pulang ke rumah Bapak. Jangan takut kalau dipanggil pulang ke rumah Bapak. Siapa ya tiba-tiba? Kemarin ada yang cerita. Mamanya Lena yang cerita. Wah, mau itu meminang mantu. Dia sudah pergi ke Bali. Ini kakaknya. Baru mau acara itu, besoknya suaminya meninggal. Tiba-tiba udah dipanggil pulang. Mantu jangan teruskan. Ada istiadat apa ya? Jangan tunggu 2 tahun. Kalau bisa karena dia meninggal, malah dipercepat. Anda tahu, ada yang Chinese begitu? Ayo dulu. Ya, cerita begitu. Jadi ini sesuai panggilan. Nah, kalau hidup kita sudah sesuai panggilan, dalam perjalanan apa mulus? Ya berhenti-berhenti, ya jalan lagi, belok kanan, belok kiri. Gak mau eksiden. Kemarin ada yang cerita juga gini. Udah berdoa, udah bersyukur, setiap hari naik bis tour ke China nyanyi, sudah
senang. Ada satu anggota yang ikut, tahu-tahu jatuh. Jatuhnya kenapa? Tapi terus bengkak kakinya, bengkak. Dan gak mau merepotkan orang, jadi bengkak sakit-sakit ya terus ikut. Tapi sampai di Australia diperiksa, ternyata ada black clot yang sudah jalan sampai ke paru. Dan dokter ketika mengetahui ini, ontain sedikit lagi kamu kirim. Hari ini, saat ini juga terima malam dia bikin scan yang telepon. Ternyata dokter yang periksa, kamu harus ke emergency. Jadi tangan dan medis. Yang kemarin kesaksian masih hidup. Jadi masih dalam panggilan. Nah, jalani panggilan ini, pikirnya kita ini hebat-hebat, mulus-mulus, enggak. Ada errornya. Errornya. Sebab kita ini tidak terus taat, tidak terus dengar-dengaran, tidak terus jalan Tuhan. Maunya sendiri juga ini, maunya sendiri. Jadi, kalau sudah error gimana tuh? Syukur ada salib dari ini. Syukur ada perjamuan kudus. Syukur ada fellowship. Syukur ada firman. Dan dibenarkan. Tuhan itu tahu kita ini serba salah. Tuhan membenarkan. Dia gembala yang baik, menuntun di jalan yang benar, dan di jalan yang salah. Seolah-olah diizinkan jalannya salah, tapi nggak salah. Didikan Tuhan. Jadi jangan menyalahkan Tuhan, tapi terima didikan Tuhan dan dibenarkan Tuhan. Saya menghayati arti dibenarkan karena tahu sudah membuat kesalahan besar. Si doa Yesus kita baca Yohanes 17 ayat 17 sampai 19. Yesus kita dulu sekarang tidak berubah. Dia tahu murid-muridnya lemah, murid-muridnya bisa ragu-ragu seperti Thomas. Bahkan ada memang murid yang bukan brilian, itu Yudas. Ya, kita tidak diskusi soal Yudas, tapi kita dengar apa cerita hati Yesus untuk kita semua yang sudah dipilih, ditentukan, dipanggil. Yohanes 17 doa Yesus ayat 17 sampai 19 biar berkumandang untuk kita. Itu dibenarkan sama sanctification-nya. Ada kesamaan. Ayat 17 doa Yesus. Kalau dibaca seluruhnya hebat, tapi kita ayat baca 3 ayat aja. Ya Bapa, kuduskanlah mereka dalam apa? Kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Makanya saudara hadir di dunia, utusan batu hidup, utusan Tuhan. Dan aku memutuskan diriku bagi mereka, supaya mereka dikuduskan dalam kebenaran. Ucapan sekali lagi, penuhi doanya. Catat ya, jangan lupa ya. Saudara dibenarkan, diarahkan, benarkan oleh Tuhan. When things go wrong, you make them right. Kalau kita nyimpang, ya tarik kembali. Tarik. Kemarin dulu ada bebes tadi. Tuhan berkata, bertobat. Udahnya bertobat. Supaya kamu berbuah lebat. Nah, sekarang setelah dibenarkan, dimuliakan. Yohanes 15 ayat 8. Sering kita dengar. Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak.
demikian kamu adalah muridku. Berarti Tuhan mau batu hidup berbuah banyak. Percaya yang membuat Tuhan dan berbuah banyak bukan dari usaha kita sendiri, tapi dipakai Tuhan. Terus Tuhan kasih perumpamaan. Nih ada pohon yang Tuhan Yesus mencari buahnya, kok nggak ada buahnya, jadi tidak berguna. Tentangnya, no, jangan kasih kesempatan untuk nanti diairi, dipupuk, dicampur supaya berbuah. Terus peserta Bible saat ditanya, kalau begitu Tuhan kejamnya, kalau tidak ada buahnya kok dipangkas gitu, terus dibuang. Itu di Lukas ya. Kemarin Bible study, kemarin dulu Lukas 13 ya. Itu kita harus fokus menjawab. Tidak, Tuhan mau kita diberi kesempatan lagi. Tuhan mau kita sadar bahwa hidup ini berguna, bahwa batu hidup ini berguna. Setiap batu hidup pilihan Tuhan berguna. Tidak ada yang tidak berguna. Tuhan mau kita lebih berguna, jadi berbuah. Imani, suamiku berguna, istriku berguna, temanku berguna, jemaat ini berguna, kelompok lainku berguna, siapapun anakku, siapapun berguna. Kita sering mengeluarkan kata-kata, oh, kalau gunanya apa kamu hidup? Nah, kita harus beriman, dipilih Tuhan, ditentukan Tuhan, dipanggil Tuhan, dibenarkan Tuhan, dimuliakan Tuhan. Hasilnya tadi didoakan agama, benih ditabur di tanah subur, dan hasilnya 100 kali lipat. Amin. Walaupun saudara tidak bekerja, lalu berguna, gak ada yang bilang gak bekerja, saudara masih bisa bergerak. Gak bergerak kakinya, tangannya, gak bergerak tangannya, bergerak matanya, tidak bergerak matanya, mulutnya, tidak bergerak bodinya, hatinya. Semua dibutuhkan Tuhan, semua dipakai, dan supaya lebih berbuah lebat, gak bisa sendiri-sendiri. Satu, kita baca doa Yesus, Yohanes 17. Kita lihat Yohanes 17. Situ saya tulis ayat 1, tapi di ayat 22 seterusnya. Yesus pun berkata, demikian kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Prinsip, kita tidak bisa memuliakan Tuhan kalau tidak dimuliakan. Jadi, tidak bisa menuntut diri, menuntut orang lain untuk memuliakan Tuhan. No. Yesus pun tidak. Dia berkata, Tuhan, permuliakan anak. Bapa, permuliakan anak, supaya aku mempermuliakan engkau. Terus ya, ayat ini luar biasa. Sama seperti engkau telah memberi padanya. Kalau Yesus berdoa itu untuk Yesus dirinya dan tubuhnya juga. Tubuhnya ini ya, gerejanya, ya rumahnya. Sama seperti engkau telah memberikan padanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal pada semua yang telah engkau berikan padanya. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan bagaimana? Menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan padaku untuk melakukan. Tuhan bicara
selesaikan yang belum selesai. Yang Tuhan sudah beri misi, selesaikan misi Tuhan melalui hidupmu. Selesaikan apa yang Tuhan percayakan. Seperti Yesus, dia berkata, aku mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan padaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Itu Yesus, juga itu di bumi. Amin. Kita minum satu dalam doa Yesus supaya mempermuliakan dia menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan, baik untuk saudara, saya pribadi, kelompok, gereja, semua. Saya sering berkata, pekerjaan saya next aja for no today maaf. Jadi Tuhan kasih ini firman, bukan kamu yang berfirman, bukan, yang Tuhan yang memberikan firman. Dan bersyukur kalau tahu, oh ya syukur today gak usah masak today, karena sudah dia masak. Jadi Bapak firman aja. Tapi Pak saya juga ini laki-laki sudah ini sudah deg-degan ini Bapak firman satu cukup. Oh, tidak Bu Vicky, tidak minggu depan, minggu ini 2 kali oke. Jadi Tuhan yang mana Tuhan? Tidak sama, lain, pagi, siang, dan sore lain, oke. Kalau dalam itu WA oe Tuhan, oke, baru jalan ya, oe. Saudara bilang sama Tuhan, oe Tuhan, oke Tuhan, oke. Nah, sampai di mana itu? Yohanes 17 terakhir kalimat ayat terakhir ini ya 22. Nah, ini jawaban kemuliaan. Dan aku telah memberikan, Yohanes 17, dan aku telah memberikan pada mereka kemuliaan yang kau berikan padaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Kemuliaan Tuhan berikan kalau kita satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi. Amin. Kali banyak sebentar. Few minutes more. Amin lagi. Kesatuan yang Tuhan berikan itu adalah kemuliaan. Kita maksud diri sendiri hebat, mana mulianya jenis takut dengan yang lain. Kebersamaan, kesatuan mulia untuk Tuhan. Mulia satu, LG, sama-sama LG, gabungan LG, satu gereja, gabungan gereja juga. Bisa bersatu. Tim, tidak sendiri-sendiri. Tim, ya paling enggak suami istri ya, tidak sendiri-sendiri. Suami support, istri support. Suka malas, tapi support gitu ya. Walaupun ini ampuni Tuhan, support satu. Kalau satu kemuliaan Tuhan dinyatakan. Mari kita berdoa. Tuhan, firman sudah dibagikan, yang kita tak lupa. Ingatkan bahwa kami adalah batu hidup untuk pembangunan rumah rohani, dan kita menghargai satu dengan yang lain. Semua very important person. Mari Tuhan, buatlah kami satu tim di gereja ini, di rumah Tuhan ini, di rumah tangga kami, di komunitas kami, di lingkungan kami, menyatu satu dengan yang lain.
supaya berlaku. Roh Kudus ingatkan panggilan kami. Kalaupun dalam perjalanan kami ada yang error, benarkan Tuhan. You are the righteousness of God. And we are in Christ Jesus. We are the righteousness of God in Christ Jesus. Kita harus akui, bukan aku yang paling benar, kamu yang benar, bukan. Tapi di dalam Kristus kita dibenarkan untuk kemuliaan Tuhan. Mari Tuhan, Kau yang membuat praktis sehari-hari dalam menjalani hidup. Ingat, akulah batu hidup, kamulah batu hidup, Yesuslah batu penjuru untuk terus memandang kepada Tuhan Yesus. Dan ketika kita lelah, patah semangat, bangkit lagi, pandang Yesus menyelesaikan tugas yang diberikan Bapa untuk kemuliaan Bapa. Berbuah lebat, dirasakan banyak orang, dan orang melihat memuliakan Bapa di surga karena terangnya bercahaya, gerahnya terasa, pengaruhnya ada, hidupnya bersukacita bersama-sama dalam persekutuan kasih Kristus untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus semua berkata, Amin. Puji Tuhan.